Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ajak kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Berserah pada Kasih Bapa. Saya yakin bahwa Allah Bapa rindu memberkati anak-anaknya yang taat lebih dari yang dapat kita terima atau bayangkan. Rasul Paulus dengan jelas menunjukkan hal ini ketika ia mengatakan di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9 sebagai berikut. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dalam ayat ini, kita akan menemukan kunci berkat itu, yakni Allah telah menyediakan banyak berkat bagi mereka yang mengasihi Dia. Mengalami kehidupan yang berlimpah dalam berkat yang telah disediakan Tuhan bagi kita adalah semudah jatuh cinta kepada Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Bapa kita. Izinkanlah Allah melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Hidup dalam berkat yang diberikan Allah untuk kita tidak dapat ditemukan dalam rumus-rumus atau teknik-teknik tertentu. Bukan berarti kita melepaskan sesuatu atau mempertahankan sesuatu. Hidup dalam berkat Tuhan terjadi bila kita jatuh cinta kepada Bapa kita yang di surga. Dan seperti hubungan antara seorang ayah yang baik dengan anaknya yang taat kepadanya. Sang ayah memberikan semua hal yang baik bagi anak itu. Dan anak bertindak dalam kasih dan kepercayaan kepada ayahnya. Jadi sebelum kita alami mujizat-mujizat yang ada di sepanjang Alkitab yang menuju kepada berkat Allah, kita harus mulai dari permulaan. Dan mulai dari permulaan itu berarti kita harus berserah. Berserah berarti memberi semuanya kepada Tuhan tanpa syarat. Berserah adalah memberikan setiap bagian dari setiap segi kehidupan kita secara total kepada Tuhan tanpa syarat. Banyak orang percaya tidak pernah mengalami karunia atau berkat-berkat yang Allah ingin berikan pada mereka secara penuh, karena mereka tidak pernah menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan secara total. Namun penyerahan hanya sebagian dari skema keseluruhan. Allah tidak ingin kita berserah hanya demi penyerahan itu sendiri. Allah tidak ingin kita berserah kepadanya hanya karena kita ingin diberkati, apalagi menjadi sukses. Demikian juga, Allah tidak ingin kita berserah hanya karena kita takut akan adanya hukuman-hukuman tertentu. Tidak. Allah ingin agar kita berserah kepadanya karena kita amat mengasihi Dia. Sehingga kita memberikan segalanya untuk menyenangkan hatinya, yaitu hati Bapa yang di surga. Seperti yang diketahui oleh banyak orang tua, hal yang paling menggembirakan hati mereka adalah saat anaknya dengan senang hati taat kepada mereka, untuk menyukakan hati orang tuanya. Sebenarnya ini adalah aspek di mana terlalu banyak orang percaya kehilangan sukacita penuh dari kehidupan Kristen. Mereka bukannya jatuh cinta kepada Allah Bapa dan dengan tulus berusaha menyenangkan hati Allah yang mengasihi mereka. Tetapi mereka hanya taat karena mereka menginginkan adanya imbalan yang akan mereka terima. Mereka berpikir bahwa setiap bapa senang diperlakukan seperti ini.
tidak ada kasih di sana. Padahal hanya kasihlah yang menyenangkan hati Bapa. Kasih yang memberikan yang pertama dan yang terbaik. Berserah total sepenuh hati. Penyerahan diri bukan sekedar kata-kata belaka. Hal itu bukan pernyataan spontan dan cepat seperti, "Baik Tuhan, aku berikan hidupku kepadamu," tetapi tidak sepenuh hati. Atau ku berikan kasihku kepadamu, tetapi bukan rumah dan keluargaku. Sikap semacam ini bukan penyerahan. Karena itu bukan komitmen 100%. Berserah kepada Tuhan berarti berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuhan, Engkau memiliki kehidupanku. Engkau memiliki pekerjaan tanganku. Engkau memiliki keluargaku. Dan Engkau memiliki seluruh harta bendaku. Segala yang aku punya adalah milik-Mu. Engkaulah Tuhan atas hidupku. Dan aku ingin agar Engkau memiliki hatiku juga." Itulah yang dinamakan penyerahan secara total. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita mengasihi Allah secara tanggapan atas kasih-Nya kepada kita, segalanya berubah. Apa dan bagaimana caranya saya mengembalikan kepadanya? Hanya sebagian dari ungkapan kasih saya kepada Allah. Kita juga mengasihi Dia dalam pelayanan kita, dalam penyembahan kita, dalam pengabdian kita, dalam ketaatan kita, dalam hubungan sosial kita, dan dalam segala hal. Jika kasih saya kepada Allah tidak tampak jelas dalam tingkah laku saya, maka hal itu berarti saya tidak sepenuhnya berserah kepada Allah. Dalam Injil Markus pasal 12 ayat 30, kita membaca, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu, dan dengan segenap kekuatanmu." Kesimpulan, 1. Mengasihi Allah dengan segenap hati berarti mengasihi Dia dengan setiap keberadaan kita. 2. Mengasihi Allah dengan segenap jiwa berarti mengasihi Dia dengan segenap emosi dan kehendak kita. Mengasihi Allah dengan segenap pikiran berarti mengasihi Dia dengan akal budi kita, yaitu dengan segala sesuatu yang kita mengerti tentang Dia. 4. Mengasihi Allah dengan segenap kekuatan berarti mengasihi Dia dengan semua yang mencakup fisik kita dan pelayanan kita kepada Allah. Puji Tuhan, ketika kita memahami dalamnya kasih Bapa, kita menjadi terheran-heran dan segala yang menjadi kepunyaan kita menjadi milik Bapa. Rasul Paulus menyatakan dalam Galatia 2 ayat 20, "Aku telah disalibkan dengan Kristus. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Puji Tuhan. Kita akhiri di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena begitu besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Dan Engkau inginkan kami supaya kami secara total mengasihi Engkau dengan segenap akal pikiran kami dan segenap kekuatan kami. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Sungguh